nemuin jari, kelingking, kaki, wah, potongan tubuh. Banyak korban ya? Pala yang kegencet inian. Selamat sore geng, kembali lagi bersama Surya Channel. Buat kalian yang lagi santai sore ini, selamat santai. Kita berjumpa lagi di channel Surya. Kalau kalian belum di like, subscribe, dan komen boleh ya, supaya channelnya akan lebih berkembang kembali. Oke? Gratis loh, gratis sekarang. Bekas kuburan Cina. Zaman gue masih kecil itu di Margo itu serem lah. Tempat ini ya, tempat istilahnya ada kayak semacam Itu sejarahnya itu. ya, semacam kayak kuburan Cina kayak gitu. Ada penjara juga kan di Gua itu kan penjara buat Penjaranya itu di belakangnya Margo itu. iya, penjaranya itu di belakang Margo itu kan Margo Hotel. Lu tahu Margo Hotel kan? Margo Hotel itu kan Mana kalau Margo? iya, Margo Hotel itu kan dulu kan orang bilangnya itu bukan Gang Karet ya, orang bilang dulu Kampung Gedong karena Oh, dulu Kampung Gedong. iya dulu namanya Kampung Gedong, bukan Gang Karet. Orang bilangnya Kampung Gedong karena di situ ada rumah gedong, makanya dibilang itu gangnya itu Gang Kampung Gedong. Sekarang apa jadi namanya Gang Karet kan? Karena dulu bukannya banyak karet, Pak. Ada juga karet gitu ya. Ada Gedong maksudnya dulu ada rumah gedong. gedong itu kan rumah Cina itu. Hah? Kuburan Cina itu apa? Di kuburan Cina itu kan ada rumahnya kan gedong. Rumah gedong itu kan istilahnya kan besar gitu ya. Kalau orang bilang besar, gede gitu. Rumah gedong. Rumah gedong ya, gedong lah ya. Rumah gedong. Oh, ini ya. Rumah gedung ya. Rumah gedong gitu. Kalau Betawi mah gedong bilang gitu. Iya. Gede gitu ya Gede. maksudnya. Waktu itu kan sering buat syuting kayak film-film Jackie ya. Jackie itu Nokta Merah Perkawinan. Gue waktu itu masih penunggu. Susana juga pernah. Susana juga pernah. Tapi Susana paling sering tuh. Susana si Pitung juga, film si Pitung. Film si Pitung, film Susana. Terus film Jackie Nokta Merah Perkawinan. Waktu itu gue masih kecil ya, masih SD, sering nonton gitu ya, sering masukin rumah itu. Gua kan orangnya iseng ya, pengen tahu gitu di dalam rumah ini apa sih, kata iseng, pengen tahu. Gua kan akhirnya gua jalan-jalan dah tuh ke belakang. Baru datang ke rumahnya. Dateng karena ada syuting. Udah nggak ada orang yang punya. Hah? Nggak ada. Ada yang jaga, suami istri ada yang jaga. Cuma kan waktu itu kan ada syuting film Jackie. Nah gua penasaran, apa sih yang serem dari rumah ini? Gue kan orangnya penasaran ya, akhirnya gue ke belakang muter, ternyata di situ ada penjara. Gue tanya sama istrinya yang jaga situ, yang jaga rumah itu ya, ini penjara apaan mas? Iya dulu ini zaman dulunya penjara itu penyiksaan kayak orang-orang dulu, maksudnya kayak yang orang cambuk dihukum mati yang maksudnya Pemberontak lah ya. Pemberontak yang katanya di penjara itu nggak dikasih makan sampai dia mati gitu katanya sih. Zaman penjajahan dulu. Iya, zaman penjajahan dulu, zaman Belanda ya, katanya di penjara itu tapi nggak dikasih makan sampai dia mati, sampai seperti gitu. Kan serem ya. Banyak memang kuburan Cina gitu, tapi masih ada sih beberapa kuburan Cina ada kayak ada sih kayaknya 10 atau 5 gitu. Masih ada. Kalau yang bekas kafe itu? Ya bekas kafe itu kan juga bekas kuburan. Yang kafe itu dulunya kan bekas kolam. Tuh tahu pernah ada dengan kolam nggak? Kolam kayak iya kayak danau gitu, kayak danau gitu deh. Jadi itu kan ada Rawa kali ya, Wak. Iya kayak semacam kayak rawa gitu deh. Banyak pohon asem, halang-halang. Itu kan pohon asemnya yang gede itu kan? Iya, atau itu angker kan? Itu angker banget. Coba aja lu datang ke situ kalau mau lu kesurupan. Lu enggak males kan? Emang suka ada penampakan. Lu kan rumah lu dekat situ.
katanya sih kalau kalau untuk masalah penampakan, tapi gue belum pernah lihat ya kalau untuk penampakan. Tapi kalau dari dengar cerita dari tokoh masyarakat sih kan banyak gitu, kayak ada ular segede pohon kelapa, ada hantu merah gitu kan, ada genderuwo, kuntilanak, ya pokoknya macam-macam lah. Itu kata tokoh masyarakat itu ya. Tapi kan kita kan cuma dapat ceritanya doang, nggak, maksudnya nggak Kata orang-orang lama dulu lah. atau orang-orang dulu gitu ya, maksudnya dapat cerita seperti itu aja. Tapi kan gua kan belum pernah lihat gitu, lihat secara langsung, cuma dapat cerita aja dari tokoh-tokoh masyarakat itu, dari orang-orang dulu, zaman dulunya gitu. Seperti itu sejarahnya. Itu sejarahnya Margo yang itu ya. Iya, sejarahnya Margo City Depok ya. sejak bagus itu deh. Karena kenapa jadi disulap jadi mewah begitu ya, Pak? Karena mungkin dia belinya murah, Pak. Hah? Tanah itu murah. Iya, murah mungkin ya. Murah itu murah, luas gitu kan, paling luas di Depok. Iya. Makanya dibikin jadi mall. Iya, itu jadi mall. Tapi kan siapa juga mau beli hanya angkat lewat. Iya, kayak juga mau beli kan. Tapi sekarang mulai tanah di situ mahal ya. Sekarang mahal. Mahal loh. Semeternya bisa 25 juta, 30 juta loh. Ya karena ada Margo itu. Karena ada Marco itu. Dulu mah semeternya mah 5.000, 30.000 loh, Pak. Ya, di depan itu. Tahun 89 lah ya. Harga tanah di Depok itu masih harga 30.000, 50.000 semeter. Murah ya. Murah, sekarang mahal loh, berapa kali lipat tuh. Sekarang aja bisa semeternya bisa 25 atau 30 juta. Itu tanah kosong doang. Dulu mah zaman gua masih kecil murah itu tanah. STM. Berapa? Iya, kalau STM gua nggak tahu, bukan orang sini, bukan orang STM. Lebih murah sini kan. Kayaknya sih lebih murah sini. Soalnya kan di Batuanda itu kan dia emang ini ya, maksudnya Pusatnya ya. Pusatnya. Tapi juga dulu jalanan nggak selebar ini, Pak. Masih Iya. kecil gitu, masih Dulu maksudnya iya. jalanannya juga masih tanah. Gue pernah sekali sih ke Depok. Itu jalan raya Margondanya itu juga satu mobil tapi bolak balik dua jalanan, tapi satu jalannya arah ke Depok, satunya lagi sebelah sana tuh arah ke Jakarta. Tapi pohonnya gede-gede kayak di Bogor, benar nggak? Pinggir-pinggir jalannya Itu gede-gede banget, kayak pohon batasnya itu kan. pohon karet, pohon rambutan. Kalau sekarang kan udah diperlebar aja jalan. Kan udah pelebaran Panas. panas. Dulu juga gue pasti ngalamin kereta satu jalur ya. Maksudnya kereta kayak Oh, cuma satu kereta, satu jalur, satu rel aja. Oh, bolak balik. Masih ngalamin gue. Dulu kan kita kan beli karcis. Lu tahu kan modelnya karcis itu kayak kartu remi, kartu gaplek gitu kan. Pernah ngalamin nggak lu naik itu? Naik kereta, kita beli karcis kayak kartu gaplek gitu, Iya, yang kertasnya. harganya 500 perak. Dulu zaman itu 500 perak. Kereta ekonomi. Kereta ekonomi, warnanya warna oranye atau merah gitu. Abu-abu. Oh ya, kok nggak oranye? Oren ya? Oranye, kalau abu-abu itu ekspres. Oh iya. Gue lupa. Pokoknya setelah kartu gaple itu karcisnya dia ganti jadi kayak kertas agak gede ya. Iya, agak gede. Dulu mah gue Abu-abu. oh ya, kok nggak oranye? Oren ya? Oranye, kalau abu-abu itu ekspres. Oh iya. Gue lupa. Pokoknya setelah kartu gaple itu karcisnya dia ganti jadi kayak kertas agak gede ya. Iya, agak gede. Dulu mah gue kalau naik kereta nggak pernah beli karcis. Tahu kan kalau anak-anak masuk sekolah SMP kayak gitu kan Soalnya nggak ada pernah beli tiketnya ya. ada tiketnya, jadi istilahnya nyelonong aja udah gitu kan. Masih juga nggak bakalan nggak bisa mintain orang. Lu tau kan apa yang dulu mah zaman dulu pintu kereta aja nggak bisa ditutup kan. Pintu kereta aja diganjel aja diganjel ya, diganjel pakai batu lah, diganjel pakai apa kayak gitu, nggak bisa masuk. Dulu kereta tuh nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya, jadi orang juga bisa Istilahnya kayak kereta bisa India naik sekarang ya. bisa naik kereta di atas.
Iya di atas kereta ngalamin gak lu naik kereta di atas kayak gitu? Enggak, gue gak pernah di atas. Kalau gue pernah ngalamin naik kereta di atas. Tapi kalau sedek-sedekan gue iya. Udah sedek-sedekan iya. Tapi anak zaman dulu ya tidak disegak-segak kali gitu ya, kali-kali ada lampunya mati. Iya, itu paling enak itu, demen banget gue kalau lampu mati gitu ya. Tangan gue bisa main ngerayap gitu ya. Ngapain ada tukang jualan? Iya, pokoknya ada aja gitu. Ya tukang ayam, ya tukang nasi, ya tukang buah, tahu, minuman, campur aduk di situ. Pengamen. Iya, seru ya, Pak. Copet. Zaman dulu iya copet. Tapi yang paling ribet itu kalau ada tukang ayam gitu ya, berisik buat ayamnya. Udah ayam namanya ayam lu tahu sendiri bau kan. Tapi gue nggak pernah ngalamin dapet tukang ayam, Wah. Ayam kalau orang misalkan orang Depok mau ke pasar Minggu mau jual ayamnya nih. Biasa kalau habis lebaran rame, Wah. Oh iya. Biasa kalau habis lebaran pada mau jual ayam nih. Dari Depok misalkan dari orang Citayam atau orang mana gitu ya mau jual ayam ke pasar Minggu, rebut. Sama ya. Rame ya. Udah gitu tukang buah juga semuanya komplit di situ mah. Itu udah kayak minimarket itu kan. Minimarket berjalan ya, Pak. Kalau keluar dari situ langsung kayak ini ya, apa kepiting rebus ya. Iya, Gerah banget ya, Pak. Tapi kalau lagi seru ya. lagi seru gitu, enaknya lagi dempet-dempetan gitu ya, ada aja yang bangun, ada aja yang gimana gitu ya, ngerasain gitu, lo pasti ngerasain juga lah, colek-colek ya, ya maksudnya tegas express ya. Jadi yang satu kalau dari pasar Minggu pas selatan ya, selatan sama kalau bukan apa gua nggak tahu selatan, pasar Minggu utara iya pokoknya gitu ya. Pas ekspres, kalau zaman dulu kan ekspres nggak berhenti ya, di setiap stasiun jalan langsung los gitu aja kan. Kalau zaman dulu kan ekspres nggak pernah berhenti setiap stasiun, paling berhentinya Bogor kota gitu aja kan, nggak pernah berhenti di stasiun. Dari arah Jakarta kan kencang banget ekspres ya. Jadi dari UI namanya bisnya Pak, bis berhenti stasiun kan pelan ya, yang ekspres kencang banget begini wah, berani ekspresnya yang ini lompat ke ini karena dia jalan juga atau dia berhenti. Kalau yang ekonominya jalan tapi pelan, namanya dari stasiun pasti pelan lah ya, jalannya nggak terlalu kencang karena yang paling kencang itu ekspres kan, dari Jakarta ekspresnya langsung jebret naik ke atas palanya. Jadi naik, yang ekspres yang naik. Banyak korban. Banyak, wah. Itu tahun 96. Kalau nggak salah itu ya 96-97 deh itu kejadiannya itu. Sebelum 98 pemberontakan itu. Iya, sebelum 98, sebelum ada kerusuhan itu. Gue masih SMP kalau nggak salah. 97-96 ya. Gue langsung kan, langsung kan nama itu kan. Katanya ada tabrakan tuh gitu kan. Di mana dulu ya, langsung kan kita pada kesana kan, namanya anak kecil jiwanya penasarannya masih menggebu-gebu, pengen tahu kan, kepo gitu, pengen lihat kok gimana sih. Tadi tuh gue nemuin tangan, nemuin jari, kelingking, kaki, potongan tubuh. Banyak korban ya? Pala yang kegencet inian, pala yang kegencet sama apa sih? Itu sama pala yang kegencet sama apa sih, kaca ya? Yang Pak mau dulu kacanya kan itu ya, kebuka gitu kan, kegencet kaca, ada yang kejepit sama badan kereta. Seru. Tapi yang lebih parah lagi di Ratu Jaya itu 95 pas 9. Ratu Jaya mana Depok? Ratu Jaya Depok ya. Kejadian juga itu Ratu Jaya. Sebelumnya sih di Ratu Jaya dulu, baru di UI. Oh gitu. Kalau Bintaro kan 9 ya? Apa 8 apa sih? 8 mah udah tua banget. Yang Bintaro itu kalau nggak salah kejadiannya 88 ya. Enggak 88, 1988. Bintaro 88 yang dia nabrak sama itu Pertamina yang meledak. Enggak, kejadian
kejadian Bintaro itu pertama kereta juga 1988 apa 1988 kereta juga. Iya. Bintaro, tragedi Bintaro. Istimewa. Oh iya, nama lu siapa? Ya Allah, nama saya Dedi. Dedi. Tinggalnya di Pocin. Enggak, saya tinggalnya dulu di ini ya, di Rawa-Rawa. Kan manusia Rawa, Swanting. Anda tahu kan Swanting? Iya. Oh iya, manusia Rawa. Kalau ada, iya kan. Kalau ada masalah baru dia keluar dari Rawa. Kalau nggak ada masalah dia pasti kalau anak-anak sekarang nggak tahu Swanting ya, Swanting ya. Swanting, Swanting, manusia Rawa. Manusia Rawa.